Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang peran perawat dalam pemeriksaan diagnostik. Saya Arianti, insya Allah akan menjelaskan lebih lanjut tentang topik ini ya. Mari kita awali sebelum kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan definisi dari diagnostik tes. Diagnostik tes ini merupakan prosedur untuk memeriksa atau mengetahui adanya gangguan pada daerah-daerah spesifik di dalam tubuh manusia ya. Biasanya di sini hasilnya nanti akan digunakan untuk menentukan kondisi apakah orang yang diperiksa tersebut mengalami suatu gangguan atau penyakit. Dan ini semua harus dilakukan atau diminta oleh dokter yang menangani pasien. Jadi nggak mungkin biasanya tanpa permintaan dari dokter dilakukan pemeriksaan diagnostik ya. Contoh prosedurnya yang disebut dengan diagnostik tes seperti yang sering mungkin kita temui di rumah sakit atau ketika kita mau tes masuk PSIK ya tahun ini adalah tes darah ya. Jadi diambil darah, kemudian ada foto ronsen, ada CT scan. Ini biasanya orang-orang yang mengalami gangguan pada area kepala ya. Kemudian banyak tes lainnya yang nanti kita akan bahas di dalam topik ini. Nah, tujuannya dari diagnostik tes itu ada 4 ya. Yang pertama tentunya adalah menegakkan diagnosa bagi pasien yang tidak bergejala ya. Ini yang satu yang tidak bergejala. Kemudian menegakkan diagnosa bagi pasien-pasien yang sudah ada gejala ya. Contoh sekarang yang kalau kita bicarakan COVID, maka yang sudah jelas ada demam, batuk, pilek, kemudian hilang indera perasa, maka akan dilakukan pemeriksaan PCR atau swab ya. Yang kedua, ternyata bisa juga loh kita melakukan screening bagi orang-orang yang tanpa gejala ya. Tanpa gejala artinya dia tanpa gejala tapi ikut di screening. Contoh adalah rapid test ya. Jadi kalau kita saat ini mau bepergian, kita harus diperiksa rapid, jangan-jangan ada COVID di dalam tubuh kita. Ya, contoh-contoh yang saya tuliskan di bawah ini contoh lainnya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk pemeriksaan diagnostik ini kita bisa bukan kita ya, semua tim kesehatan bisa mengetahui progres dari perjalanan penyakit pasien itu sendiri ya. Kalau ini contohnya yang saya ambil kan CD4 pada pasien HIV itu diperiksa untuk mengetahui progresnya apakah akan semakin memburuk atau baik nih si HIV-nya. Karena CD4 menggambarkan imun tubuhnya itu semakin meningkat ya kalau CD4-nya meningkat. Tuh. Kemudian tujuan yang keempat ini adalah untuk memonitor dari efek samping terapi yang diberikan pada pasien. Misal ini pada pasien-pasien yang minum warfarin atau pengencer darah diperiksalah untuk kadar international normalized ratio-nya. Kemudian misalnya kalau pasien yang menjalani kemoterapi, efek sampingnya apakah bisa menimbulkan eh, apa ya istilahnya, kemoterapi, radiasi itu untuk mengetahui apakah mereka terkena efek sampingnya. Misalnya diperiksa darah lengkapnya karena biasanya sel-sel darah lengkap ini akan mengalami penurunan ya, kadarnya menurun karena kena hajaran dari si kemo dan radiasi itu ya. Kemudian yang kelima dan terakhir itu biasanya memang tes diagnostik ini untuk meyakinkan bahwa seseorang itu sudah bebas dari sakitnya, sudah sembuh ya. Contoh ya kalau yang sekarang dengan swab membuktikan bahwa pasien COVID itu sudah sembuh atau pada tes kehamilan untuk membuktikan bahwa kehamilan ektopik yang merupakan kehamilan patologis atau tidak normal itu sudah tidak ada ya, sudah bebas. Nah, itu adalah tujuan dari diagnostik tes. Ya, salah satu dari diagnostik tes ini disebut dengan tes laboratorium ya.
Tes laboratorium ini biasanya yang diambil adalah darah, kemudian urin, kemudian jaringan dari tubuh kita, di mana si para petugas lab itu akan melakukan pemeriksaan di lab dan dokter akan menganalisa hasilnya ya dan akan membandingkan dengan nilai normal. Nah, contohnya yang disampaikan di sini adalah tabel tentang kadar darah yang normal ya. Jadi misalnya ini adalah sel darah putih, berapa normalnya? Oh, normalnya 24.000 gitu. Reference range-nya sekian ya. Jadi bisa dilihat ini adalah hasil dari pasiennya, ini adalah normal range-nya ya. Kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin kan sel darah merah. Ini hasil pemeriksaannya adalah 8,2. Kalau kita perempuan adalah normalnya 12 sampai 16, maka makna dari hemoglobin pasien ini mengalami penurunan ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika kadar Hb-nya segini berarti mengalami penurunan. Dan seterusnya ini adalah contoh hasil pemeriksaan tes laboratorium ya. Ini adalah hasil pemeriksaannya dan ini adalah rentangnya. Sehingga kita bisa membandingkan apakah kita masuk dalam rentang normal atau tidak ya. Baik, kita lanjutkan untuk apa sih bedanya? Kadang kita suka mendengar di screening gitu ya. Diagnostik, tes, dan screening ini sebenarnya kegiatannya sama, tapi tujuannya berbeda ya. Diagnostik tes digunakan untuk menentukan adanya kehadiran atau penyakit pada seseorang yang sudah ada gejala ya, tanda gejala, sign and symptom. Sign or symptom dari penyakit tertentu. Contoh tadi ya kalau kita bicara saat ini COVID, oh dia sudah demam 3 hari, batuk, pilek, sesak napas, dan sudah tidak merasakan indera perasaannya nggak bisa ngerasain apa-apa. Maka dia langsung diarahkan untuk pemeriksaan PCR swab ya. Kemudian kalau screening, screening itu artinya untuk mengetahui tadi ya yang pada eh, memastikan apakah ada penyakit pada orang-orang yang tidak memiliki gejala yang mungkin saja dia memiliki satu penyakit ya. Contoh adalah orang-orang yang habis berjalan dari luar kota, pada saat ini kita harus lakukan screening dengan apa? Dengan rapid test gitu ya. Sehingga kalau rapid testnya reaktif, dia akan dilanjutkan dengan si swab, PCR swab ya. Itu bedanya antara diagnostik test dengan screening. Kalau screening intinya adalah orang yang tanpa gejala OTG ya. Nah, diagnostik test ini akan dilakukan setelah screeningnya positif ya. Jadi ingat screening misalnya rapid test, contoh ya, contoh loh. Contoh rapid testnya reaktif yaitu positif, maka dilanjutkan dengan diagnostik test yaitu PCR swab. Tapi kalau screeningnya negatif itu biasanya tidak dilanjutkan dengan diagnostik test ya. Tapi dia misalnya disuruh isolasi mandiri gitu. Nah, peran perawat dalam diagnostik tes ini terus apa gitu ya. Nah, perawat sebagai bagian dari tim kesehatan ini sangat bertanggung jawab terhadap seluruh asuhan pada pasien, termasuk dalam pengkajian atau mendapatkan data objektif yaitu tes diagnostik ini ya. Jadi perawat bertanggung jawab untuk mengkaji pasien terhadap kesiapannya. Sudah siap belum Bu mau di USG gitu ya. Kemudian memberikan edukasi tentang prosedur yang akan dilakukan, kemudian menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh tim yang akan melakukan pemeriksaan dan juga meyakinkan bahwa pelaksanaan diagnostik tes ini tetap dengan menjaga keselamatan pasien ya. Nah, untuk diagnostik tes ini ada 3 fase ya teman-teman sekalian. Yang pertama pre-analytic, yang kedua analytic, dan yang terakhir post-analytic. Apa itu ya artinya ya? Nah, pre-analytic ini atau pre-analitik ya, di sini adalah di mana dokter ya memerintahkan atau menulis order untuk pemeriksaan yang akan dilakukan. Misal pasien akan dilakukan USG abdomen ya besok jam 8. Nah, itu tes ordering ya. Dan kemudian pengumpulan spesimen atau yang harus disiapkan misalnya kalau di ruang rawat itu ya pengambilan darah yang paling banyak ya. Oh, tadi contohnya misalnya akan diminta tes darah rutin ya untuk mengetahui
misalnya elektrolit, kemudian eh, status imun pasien dengan melihat kadar leukosit, neutrofil dan sebagainya. Maka dengan dibuatnya resep itu, perawat menyiapkan untuk pengambilan spesimennya. Yang dibutuhkan apa nih spesimennya? Oh, darah gitu ya. Nah, kemudian juga harus disiapkan transport dan prosesnya. Biasanya kalau yang transport ini kan tinggal diantar ke lab dan yang akan memproses ini adalah laboran ya, laboran. Kemudian ternyata harus hati-hati nih di sini teman-teman dengan persiapan sebelum pemrosesan spesimen ini biasanya sering terjadi kesalahan ya, di mana yang paling besar ini ya inadequate sample quality. Jadi sampel yang kita ambil itu sudah rusak karena apa? Mungkin di jalannya ketika transportnya itu terlalu lama gitu, atau tempat penyimpanannya selama untuk dikirim ke lab itu tidak baik ya, tidak sesuai suhunya kah, tempatnya tidak steril kah, dan seterusnya. Sehingga ketika diperiksa di laboratorium, sampelnya itu kualitasnya tidak bagus dan tidak bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian kesalahan yang paling banyak kedua adalah salah pasien. Nah loh ya, ini hati-hati ya, jangan sampai data yang dikirim salah pasien itu, sampel yang dikirim. Karena bisa jadi nanti jadi false. False itu salah, salah positif atau salah negatif. Artinya bisa jadi orang yang bukan kena penyakit HIV misalnya itu terdiagnosa HIV atau sebaliknya. Harusnya pasien ini HIV, tapi karena darah yang dikirim punya orang, maka dia tidak terdiagnosa HIV. Nah, itu kan sangat berbahaya ya. Kemudian yang ketiga ada juga nih yang ternyata hilang, yang diperintahkan dokter itu hilang, missing physician order ya. Mintanya apa atau mintanya darah vena, kok yang darah arteri, sorry. Dan yang dikirim itu salah, darah vena gitu, itu fatal banget ya. Kemudian inappropriate sample quantity ya, kuantitinya jumlahnya tuh nggak cocok gitu. Harusnya kalau ngirim darah untuk diperiksa itu minimal misal 5 cc atau berapa 3 cc. Ini karena pasiennya sudah ketakutan akhirnya dapat darahnya cuma 1 cc. Nah itu tidak bisa dilanjutkan untuk dianalisis karena sampelnya jumlahnya dikit banget gitu. Kemudian ada inappropriate container. Container adalah wadahnya, wadah untuk menyimpannya itu tidak tepat ya. Contoh tabungnya. Tabungnya yang warna apa ya? Oh, ternyata salah ya. Bahaya ini kalau yang biru, yang ungu disimpan ke kuning atau ke hijau ya, karena maknanya tiap tabung itu punya tujuan yang berbeda. Jadi hati-hati, peran kita dalam pengambilan sampel untuk tes diagnostik sangat besar dan hindarilah ini dengan apa? Nih, tulis prosedurnya, kemudian dokumentasikan dan dilihat indikator untuk pengambilan sampel yang tepat untuk pemeriksaan itu apa ya. Jadi tolong teman-teman disinilah peran kita ya, di pre-analytic phase peran perawat sangat besar. Kemudian yang kedua adalah analytic phase ya. Analytic phase ini adalah pemeriksaan spesimen. Kalau kita ambil spesimen itu di laboratorium atau kalau memang dia untuk diperiksa dengan menggunakan alat, maka pasien dibawa di mana alat itu berada, misalnya di tempat scan ya, radiologi. Maka disinilah kita harus yakinkan ketika si pasien itu dilakukan pemeriksaan, dia posisinya harus tepat sehingga pemeriksaan bisa efektif, bisa cepat, dan bisa menghasilkan hasil yang diinginkan oleh dokter dan juga pasien itu harus aman ya. Jadi seperti ini mungkin kita perawat itu memastikan oh pasien kita sudah posisinya tepat, tidak menekuk begitu kakinya harus lurus ya. Nanti bisa nyangkut ya di dalam. Contoh seperti itu. Ini peran kita hanya memastikan pasien safety ya. Jadi selebihnya kita serahkan pada laborannya. Oke. Dan yang terakhir adalah post analytic phase. Di sini memang perannya dari yang sepenuhnya adalah dokter ya, dokter yang meminta dilakukan pemeriksaan, dia akan melakukan interpretasi, kemudian di follow up gitu. Ini perlu nggak dites ulang ya. Contoh adalah ini ya hasil X-ray, hasil ronsen dari pasien yang mengalami patah tulang. Wah ternyata lukanya seperti ini, mau diapain terusannya ya? Ini adalah area dari dokter. Kemudian nih misalnya CT scan atau MRI
bisa kita lihat ada ketidaknormalan di mana ini dokter yang akan menentukan, tetapi perawat juga boleh belajar ya. Ini adalah ilmu nice nice to know buat perawat. Tidak wajib tapi lebih baik kita tahu gitu. Oh, kalau ini namanya frakturnya fraktur sempurna tapi dia masih tertutup nih gitu. Ya, jadi karena tidak ada luka di jaringan otot tapi patahnya benar-benar membagi dua si tulang gitu ya. Jadi kita juga harus tahu apa sih maknanya walaupun memang sepenuhnya ini adalah areanya dokter ya, tapi kita jadi paham nih apa yang terjadi dengan pasien sehingga pemberian asuhan akan lebih tepat. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan ini adalah peran perawat ya. Jadi ketika dokter memerintahkan atau meminta pasien ini diperiksa sesuatu diagnostik tes, maka yakinkan kita sudah inform konsen ke pasien ya. Inform artinya memberikan ibu harus ini sebenarnya areanya dokter, tapi kalau dokternya lupa kita ingatkan ya bahwa kita harus memberitahu pasien dan keluarga tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, apa bagaimana prosedurnya nanti akan diapakan dan apa manfaatnya. Kemudian diskusikan tentang prosedur yang akan dilakukan dan kita menyiapkan apa yang harus dilakukan sebelum pasien ini menjalani tes diagnostik ya, apakah ada obat-obatan yang harus dihindari atau bahkan obat-obatan yang harus diminum, apakah harus memakai sesuatu gaun apa atau harus melepaskan semua aksesoris, tidak boleh ada yang besi-besi dan selanjutnya ya. Itu kita perannya di situ dan kemudian dilakukan tes dan hasilnya akan dibaca oleh dokter untuk ditindaklanjuti. Dan di sini kita bisa melihat sebenarnya ketika ada hasil yang keluar dari diagnostik tes, ini tadi fungsinya untuk apa ya? Untuk satu tadi yang mengetahui kondisi pasien sebenarnya dia ke arah kesembuhan atau sebaliknya ya. Jadi peran kita ada di education dan juga pasien safety ya dalam pemeriksaan diagnostik. Ini contohnya ya. Jadi jika ada pasien yang diminta untuk apa di kolonoskopi, jadi akan dilihat dari bawah menggunakan selang masuk ke usus. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan supaya dokter atau ya yang melakukan pemeriksaan ini itu dia dapat gambaran yang jelas gitu, isi ususnya apa aja ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya bahwa dalam 24 jam sebelum dilakukan tes, pasien ini harus dilakukan laksatif, diberikan laksatif supaya kotoran fesesnya keluar semua. Kemudian minum kontrasnya semalam sebelum tes. Nah, ini harus tepat semuanya ya. Dan ini akan dilakukan oleh laboran atau dokternya ya. Jadi kita perannya di nomor 1 dan 2. Dan ini juga contoh untuk bowel preparation tadi ya. Jadi ini harus diberikan ke pasien. Ya, kemudian oke, kemudian kita lihat apakah memang dalam diagnostik tes ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasilnya ya. Yang pertama ada jenis kelamin, kemudian usia atau ras, kemudian kebiasaan makan dan minumnya, kemudian obat-obatan yang sebelumnya diminum atau yang harusnya diminum, dan ada yang harus disiapkan tadi ya pre-test instruction-nya. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pasien sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan ya. Ya, ini adalah penjelasan lagi ya, bagan saja bahwa diagnostik proses itu dimulai dari pasien experiences a health problem ya. Kemudian dia mengalami ada keluhan, kemudian dia pergi ke tenaga kesehatan, kemudian dia diberikan informasi, kemudian dia terdiagnosa apa ya, dan seterusnya. Di sini bagaimana kita mengelola keluhan pasien dan mendapatkan semua data yang dibutuhkannya, mulai dari clinical history, riwayat penyakitnya, melalui interview, kemudian pemeriksaan fisik, diagnostik tes, kemudian konsultasi dan atau dirujuk begitu ya. Nah, setelah diketahui diagnosisnya apa, kemudian dikomunikasikan diagnosisnya apa, dilakukan treatment atau penanganan dan hasilnya pasien diharapkan tentunya bisa sembuh ya. Ya, ini nanti dibaca sendiri aja ya. Ini menjelaskan tentang diagnostik tes ya.
Intinya adalah kalau kita bekerja dalam merawat pasien, kita merupakan bagian dari tim yang akan, terlibat dalam pemeriksaan diagnostik sehingga kita bisa menjadi bagian dalam yang mengatur bagaimana akan diperiksa, persiapannya tadi seperti apa ya, kemudian mengatur apa namanya, apa, lingkungan yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan diagnostik. Kemudian tugas kita juga apa di sana, kita bisa mengambil peran tadi sudah jelas, kita lebih banyak ada di pre-analytic phase ya untuk perawat. Kemudian kita juga harus paham terhadap teknologi dan alat-alat yang akan digunakan pada pemeriksaan diagnostik pasien ya. Jadi perawat nggak boleh gaptek ya, harus update ya. Itu alat apa itu? Oh, yang terbaru yang itu gitu ya. Dan di sini kalau diagnostik tes bicara kita akan mengambil, spesimen tadi ada dengan 2 cara ya, ada invasif dan non invasif ya. Misal untuk pengambilan spesimen darah, kemudian kolonoskopi tadi dengan memasukkan selang, biopsi dengan mengambil jaringan, tentunya ini menggunakan teknik invasif. Apa sih invasif? Artinya kita menembus barier tubuh, bisa menembus kulit ya, mengambil darah itu menembus kulit, menembus pembuluh darah. Kalau kolonoskopi, masuk ke dalam, lubang anus untuk melihat, kondisi usus di kolon. Biopsi tentunya adalah menggunakan jarum halus, tapi tetap ada yang tindakan untuk melakukan insisi di sana. Jadi semua tindakan yang membuka, barier tubuh ya, yang tadinya tertutup jadi terbuka disebut dengan invasif. Kemudian ada juga caranya pemeriksaan diagnostik ini tidak perlu melakukan tindakan invasif ya, jadi hanya ditempel saja, disentuhkan saja di permukaan tubuh ya tanpa perlu masuk. Contohnya adalah pemasangan elektrokardiogram dan juga USG ya, itu hanya ditaruh Dopplernya di atas perut misalnya atau pasang elektrodanya di depan dada ya, jadi tidak dimasukkan. Baik, prinsip umum atau aturan umum sebelum pasien dilakukan pemeriksaan diagnostik yang pertama tentunya adalah verifikasi dulu nih permintaan dokter untuk tesnya ya, "Dok, jadi ini pasiennya mau diperiksa CT scan ya, besok jam 8 ya, kita harus verifikasi. Kemudian yang kedua setelah verifikasi, jenis pemeriksaan dan kapan ke dokter, yang kedua kita harus verifikasi dan validasi, pasiennya ya. Tadi jangan sampai itu salah pasien ya, setidaknya kita menanyakan 2 identitas pasien. Biasanya apa? Ada nama dan alamat serta usia ya. Kemudian yang ketiga adalah, berikan penjelasan pada pasien dan keluarga yang nungguin tentang tes diagnostik yang akan dilakukan itu apa, tadi inform consent. Inform adalah menjelaskan, apa tesnya, tujuannya untuk apa, nanti pasiennya akan diapakan selama pemeriksaan itu ya. Jadi jelaskan semuanya, termasuk, tadi apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebelum, selama, sampai sesudah pemeriksaan ya. Penting banget nih. Yang keempat adalah verifikasi dari persetujuan pasien terhadap tes yang akan dilakukan. Kalau pasien tidak setuju ya jangan dipaksakan ya. Kalau dia tidak setuju kita bisa ulangi informnya ya, berikan informasi yang baik, kemudian pahamkan pasien dan keluarga dan seterusnya. Jadi tidak boleh dipaksa kalau dia tidak bersedia. Kemudian kita berikan kita apa ya namanya, laksanakan, eee, universal precaution, artinya perlindungan umum terhadap, infeksi bagi pasien ataupun bagi yang akan mengambil spesimen atau yang akan memeriksa. Misal pasien apa namanya, dipakaikan gaun, dipakaikan masker, begitu juga dengan tenaga kesehatan yang akan melakukan pengambilan sampel ataupun, melakukan pemeriksaan tadi. Dan selalu lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah pengumpulan spesimen ya, ini cuci tangan sekarang menjadi wajib kapanpun dimanapun kita setelah menyentuh benda-benda asing ya. Kemudian yang ketujuh, berikan label yang tepat ya, jadi namanya siapa, alamatnya siapa, di mana, identitasnya yang baik, kemudian ditulis ini pemeriksaannya apa. Biasanya di situ diberikan label ya di tabungnya atau di wadahnya tempat spesimen itu diambil ya. Yang kedelapan ya, jadi pastikan kalau kita akan mengirim sampel ini ke laboratorium dan laboratoriumnya agak jauh, misal
tidak di dalam rumah sakit, maka kita harus tepat begitu mengirimnya. Mau pakai box dengan suhu berapa, kemudian harus dikirim dalam jangka waktu berapa, ada batasannya tidak gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Yang kesembilan, ini tempatnya harus tepat ya, kontainernya dengan spesifik spesimennya tadi apa gitu. Sehingga harus diberikan treatment apa supaya tadi si sampel tidak rusak dan akhirnya tidak bisa diperiksa. Apakah harus diberi es batu di sekelilingnya supaya tidak rusak sampel darah atau jaringannya, ataukah harus diberi antikoagulan misalnya di darahnya diteteskan dan seterusnya. Itu harus tahu besok apa yang harus dilakukan untuk mengambil sampel, mengemasnya dan mengirimnya. Dan yang ke-10 ini kita harus tahu bagaimana cara membuang alat-alat yang sudah tidak dipakai ya, jangan sampai menjadi limbah dan infeksius yang berbahaya untuk orang lain. Ya, itu dia harus diperhatikan ada 10. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri. Ada beberapa contoh prosedur dari tes diagnostik ya, ada intravenous biogram, kemudian ada CT ya, CT itu CT scan tadi, computed tomography, bisa di kepala, leher ya, dada dan seterusnya sampai ke bawah dan apa yang harus dilakukan pada setiap tindakan tersebut. Nih, ini harus dibaca ya sehingga besok kalian tahu apa yang harus disiapkan bagi pasien yang akan menjalani tes diagnostik berikut ya. Yang lain-lain bisa dicari sendiri ya, nanti silakan dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa perawat itu like an angel without wings ya, dengan mahkotanya yang putih suci, pakai bajunya putih, pokoknya kita tuh diharapkan selalu tampil siap sedia di samping pasien. Ya, bahwa nurse itu adalah patient, kind, caring, trained professional who focuses on the need of others. A superhero ya. Jadi insya Allah untuk anak-anak 2020 akan menjadi perawat yang profesional, unggul, dan islami. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Semoga ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya dibuang aja ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.